Siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara kaum muslimin, pendengar Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa berkesempatan untuk menikmati berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pada pertemuan kali ini masih kita akan bacakan kisah kaya hikmah, kisah-kisah penggugah jiwa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Petani Dermawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi, dia mendengar sebuah suara di langit. Berilah air pada kebun si fulan. Awan pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah. Ternyata saluran air dari beberapa jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia pun mengikuti air itu. Ternyata dia sampai pada seorang laki-laki yang berdiri di kebunnya sedang mengatur aliran air dengan cangkulnya. Laki-laki tadi berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, siapa nama Anda?"
Petani itu menjawab, "Nama saya Fulan." Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh lelaki pertama di langit. Si petani bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya?" Kata lelaki itu, "Sebenarnya saya tadi mendengar sebuah suara di awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan, 'Berilah air pada kebun si Fulan.' Menyebut nama Anda. Apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini?" Petani itu berkata, "Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian. Sebenarnya, saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini, lalu saya menyedekahkan sepertiganya. Sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya. Sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya, dan sepertiga lagi saya kembalikan." Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring rezeki untuk manusia, binatang ternak, burung-burung, tanah, dan gunung-gunung. Kemudian rezeki itu sampai ke mereka karena besarnya kebutuhan mereka pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Perhatikanlah bagaimana Allah menundukkan angin agar menggiring awan sampai turun hujan. Hadis ini menjelaskan keutamaan sedekah dan berbuat baik kepada orang miskin dan ibnu sabil. Dijelaskan pula keutamaan seseorang makan dan memberi nafkah kepada keluarga dari hasil usahanya sendiri. Di sini, petani itu memisahkan sepertiga hartanya untuk keluarga, sepertiga yang kedua untuk sedekah, dan sepertiga berikutnya untuk modal menanam lagi. Saudara kaum muslimin, pendengar Radio Indosiar dimanapun Anda berada, beriman bahwa dunia ini begitu rendahnya, bahkan terkutuk. Bukan berarti tidak boleh berusaha mencari ma'isyah atau penghidupan. Demikian pula perintah zuhud terhadap dunia bukan artinya tidak perlu bekerja dan berusaha, melainkan agar kita tidak bergantung pada dunia. Dengan kata lain, hati kita jangan berambisi dan sepenuhnya terisi hasrat untuk mengejar dunia, meninggalkan urusan akhirat. Gelisah jika hartanya berkurang, gembira bila hartanya bertambah, lalu melampaui batas ketika melihat dirinya telah merasa kaya. Bisa jadi akan muncul pertanyaan, kapan seseorang dikatakan zuhud padahal dia mempunyai uang 100 juta rupiah? Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya tentang hal yang semacam ini. Beliau menjawab, iya, dia dikatakan zuhud walaupun mempunyai uang 100.000 dinar, dengan syarat dia tidak merasa gembira ketika uang itu bertambah dan tidak bersedih hati ketika uang itu berkurang. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi siapakah yang mampu bersikap demikian? Kita semua mampu melakukannya, insya Allah. Apabila harta itu kita jadikan layaknya toilet dalam pandangan kita, yang tentu saja hanya didatangi ketika kita ingin buang hajat. Dalam keadaan di hati kita tidak mungkin ada cinta dan terpaut pada tempat najis tersebut. Oleh karena itu, ketika hati merdeka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berstatus sebagai budak dinar dan dirham serta budak harta dunia lainnya, saat itulah usaha menambah harta tidak akan memudaratkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار, yang artinya laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan
dan tidak pula oleh jual beli dari mengingati Allah dan dari mendirikan salat. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-37. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia melihat sebagian pedagang di pasar ketika dipanggil untuk sholat wajib, segera meninggalkan dagangan mereka untuk bangkit. Melihat hal itu, berkatalah Abdullah bin Mas'ud, mereka inilah orang-orang yang disebutkan dalam kitabnya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Seperti itu pula yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika berada di pasar, kemudian disuruhkan iqamah. Mereka menutup kedai-kedai mereka lalu memasuki masjid. Kata beliau, tentang merekalah ayat ini turun. Saudara kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, sesungguhnya wali-wali Allah mengenal hak Allah yang wajib atas mereka, lalu menunaikannya melebihi apa yang Allah tuntut dari mereka. Mereka akan berlomba-lomba dalam kebaikan dan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah mereka berhak menjadi wali-wali Allah dan meraih karomah ilahiyah sebagai balasan atas amalan mereka yang baik. Di dalam hadis ini diceritakan, ketika seseorang sedang berjalan di sebuah tempat sepi, dia mendengar suara di awan. Mungkin suara malaikat Allah. Berilah air pada kebun si fulan, yang memerintahkan awan untuk bergerak. Kemudian awan tersebut bergeser ke sebidang tanah yang mempunyai beberapa saluran. Setelah berada di atasnya, awan itu mencurahkan airnya hingga semua saluran dan parit-paritnya penuh air. Dalam keadaan takjub, lelaki itu mencoba menelusuri ke arah mana air itu mengalir. Ternyata air itu mengalir ke sebuah kebun. Di kebun itu sudah ada seorang petani sedang mengayunkan cangkulnya untuk mengatur jalan air tersebut. Akhirnya, lelaki yang mendengar suara dari langit itu mendekati si petani dan berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, ini adalah sebuah panggilan umum. Biasanya ditujukan kepada orang yang belum dikenal namanya. Jadi, dia tidak langsung menyebut nama si petani untuk memastikan." "Siapakah nama Anda?" tanya lelaki itu. Petani itu menoleh dan menjawab, "Fulan." Dan nama itulah yang didengar laki-laki itu dari suara yang muncul di awan. "Airilah kebun si Fulan." Pemilik kebun itu merasa heran ada orang yang baru datang menanyakan namanya. Akhirnya, dia bertanya kepada lelaki tersebut, "Mengapa Anda menanyakan nama saya?" Lelaki itu pun menceritakan, "Saya mendengar sebuah suara dari awan yang airnya turun di kebun Anda, mengatakan, 'Airilah kebun si Fulan.' Dia menyebutkan nama Anda. Apakah yang Anda perbuat terhadap kebun ini?" Artinya, lelaki itu menanyakan mengapa air hujan dari awan yang ada di atas tanah itu semuanya tumpah ke salah satu saluran air yang mengalir ke kebun petani itu saja. Apakah yang diperbuat oleh petani itu terhadap kebunnya? Petani itu menerangkan, "Kalau itu yang Anda katakan, saya selalu memperhatikan apa saja hasil panen yang dihasilkan dari kebun ini. Kemudian, saya menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya bersama keluarga, sedangkan sepertiga lagi saya kembalikan sebagai modal untuk menanam." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa lelaki itu menemui si petani dan langsung memanggilnya dengan menyebut nama petani itu. Si petani menoleh kepada orang yang memanggilnya. Dia terkejut dan heran. "Siapakah lelaki ini? Dan dari mana dia mengetahui nama saya?" Petani itu pun bertanya, "Siapakah Anda dan dari mana Anda mengetahui nama saya?" "Sebelum saya jawab, terangkan dahulu apa yang sudah Anda lakukan dengan kebun ini."
balas orang tersebut. Petani itu kembali bertanya, "Untuk apakah Anda menanyakannya?" "Saya mendengar suara dari awan menyebut nama Anda," kata lelaki itu. Dan dia menceritakan apa yang terjadi. "Akhirnya, saya pun mengejar awan itu hingga sampai ke tempat Anda. Kalau itu yang Anda katakan, sebenarnya saya membagi hasil panen ini menjadi 3. Sepertiga untuk modal menanam kembali, sepertiga lagi untuk saya dan keluarga saya, serta sepertiga berikutnya untuk sedekah," kata si petani. Orang itu mengatakan, "Jadi, itulah sebabnya tanaman Anda diberi air dari awan tersebut." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار
ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari kisah ini kita melihat bagaimana Allah menundukkan malaikat dan hujan untuk orang-orang yang bersedekah dan menunaikan hak fakir miskin dari harta mereka. Hikmah lain yang dapat dipetik dari kisah ini diantaranya, bersedekah kepada fakir miskin menyebabkan rezeki bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yang artinya, bila kalian bersyukur, tentu akan aku tambah untuk kalian. Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Rasulullah SAW bersabda, jagalah Allah, tentu Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, tentu akan dapati Dia di hadapanmu. Kenalilah Allah ketika dalam keadaan lapang, tentu Dia akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan sulit. Hikmah selanjutnya, seorang mukmin yang memiliki keimanan yang kokoh tentu akan menjaga hak fakir miskin, keluarga, dan hartanya. Hikmah selanjutnya, kisah ini menampakkan kepada kita adanya karomah para wali Allah, sebab Allah mengirimkan awan untuk memberi minum kebunnya. Hal itu karena kebaikan pemilik kebun dan nafkah yang dikeluarkannya di jalan Allah. Di antara ciri wali Allah adalah dia beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah, memperhatikan hak fakir miskin dan keluarga, termasuk salah satu buah ketakwaan. Hikmah berikutnya, Allah mengganti nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah serta tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik di dunia dan di akhirat. Sebab itulah Allah mengairi kebun si petani itu tanpa dia harus bersusah payah menggali sumur untuk mendapatkan sumur. Semua itu karena Allah hendak memuliakan hambanya tersebut. Hikmah berikutnya, menurut syariat, mungkin saja seseorang dapat mendengar suara malaikat seperti dalam kisah ini, dan kisah seseorang yang hendak mengunjungi saudaranya di daerah lain karena Allah, juga seperti Imran bin Husain yang mendengar salam malaikat kepadanya. Hikmah selanjutnya, melalui kisah ini kita lihat betapa pentingnya pengelolaan harta benda secara cermat. Petani ini membagi hartanya hasil panen menjadi 3 bagian, sepertiga untuk infak di jalan Allah, sepertiga untuk dia dan keluarganya, serta sepertiga untuk modal menanam. Inilah di antara hikmah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-5. Orang-orang yang belum sempurna akalnya atau sufaha tidak mampu mengelola hartanya dengan baik. Oleh sebab itu,
harta mereka hendaknya diserahkan pengelolaannya kepada wali mereka menurut ketetapan syariat. Hikmah yang berikutnya, hendaknya seseorang berusaha menyembunyikan amalan solehnya serta tidak menjadikannya sebagai sarana riya dan sum'ah. Wallahu a'lam. Indah Siar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Para pendengar setia Radio Indah Siar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita nikmat berupa kesempatan untuk kembali berjumpa di salah satu segmen acara yang disajikan di Radio Indah Siar, yaitu acara Indahnya Renungan Malam. Dan alhamdulillah kita telah mengikuti edisi demi edisi dan sekarang kita berada di edisi ketiga dari acara Indahnya Renungan Malam. Seperti biasa, pada satu edisi akan dibacakan 3 judul yang semoga bisa memberikan manfaat untuk para pendengar semua dimanapun berada. Adapun judul yang akan kita bacakan pada kesempatan malam hari ini adalah yang pertama, siapakah yang terpilih? Kemudian, yang kedua adalah nikmatnya mencintai ilmu. Dan yang ketiga, dengan judul rapuh dan lemah. Dan kita akan bacakan satu persatu dari judul-judul yang telah kita pilih, yang semoga bisa bermanfaat untuk penyiar pribadi pada malam hari ini, dan juga untuk semua pendengar dimanapun berada. Sebelum itu, kita akan dengarkan satu buah murotal sebagai pembuka. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Siapakah yang terpilih? Bermiliar manusia, sebagian kecil yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada Islam. Berjuta kaum muslimin, sedikit yang Allah gerakan semangat keagamaannya. Beribu mereka yang semangat, tidak semua Allah karuniakan taufik untuk beragama sebagaimana para sahabat yang menimba ilmu dari madrasah kenabian. Yang sedikit ini pun akan terus tersaring dan terpilih. Siapakah yang mampu bersabar di atas shiratal mustaqim? Siapakah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan nikmat istiqamah? Siapakah yang tetap teguh di atas agama yang lurus sampai kembali menghadap kepadanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menyeleksi para hambanya. Siapakah yang benar-benar jujur keimanannya? Siapakah yang kokoh pijakannya? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengannya. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Kita melihat dan mendengar
Orang-orang yang dahulu kuat berprinsip agama, kini satu demi satu tergelincir dan terjatuh. Ada yang tergiur tawaran harta, yang lain terjerat fitnah wanita. Ada juga yang gila jabatan. Banyak pula yang demi popularitas. Iya, dunia telah menipu mereka. Memang, dunia membuat buta, tuli, bahkan gila. Tentu pada mereka yang tidak pandai mensyukurinya, yaitu tidak mewujudkannya dalam peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla. Merekalah yang rela mengorbankan agamanya demi merengkuh ambisinya. Di manakah ilmunya? Bukankah mereka tahu bahwa dunia adalah tempat ujian dan cobaan? Kita lihat sekitar kita. Kenapa mereka terlepas dan menjauh dari jalan yang lurus? Bukankah sebagian mereka orang-orang yang paham agama? Bahkan ada pula yang sudah menjadi ustadz dan mengajarkan ilmu agama. Kemudian cobalah kita berkaca. Sudahkah kita memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan yang penuh godaan ini? Sudahkah kita memohon dan bersandar kepadanya agar selamat sampai tujuan? Benar, hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata yang kita harapkan, karena taufiknya semata yang akan menyelamatkan kita semua. Adakah yang menjamin dirinya akan sukses sampai surganya? Allahumma sallim, Allahumma sallim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Judul berikutnya yang akan kita bacakan adalah nikmatnya mencintai ilmu. Suatu kenikmatan akan terasa ketika terbangun di atas cinta. Maka kenikmatan akan semakin besar selaras dengan kuatnya rasa cinta. Sebaliknya, kenikmatan akan berkurang sesuai dengan lemahnya cinta tersebut. Ketika keinginan dan kerinduan kepada yang dicintainya menggebu, semakin sempurnalah kenikmatan dalam menempuh jalan untuk menggapai dan mendapatkannya. Hanya saja besarnya cinta, beratnya rindu, sesuai dengan ilmu terhadap yang dicinta. Apabila ilmunya sempurna, cintanya pun akan sempurna. Apabila kesempurnaan kenikmatan dan kelezatan akhirat dikembalikan kepada ilmu dan cinta, maka seorang yang beriman kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya adalah orang yang paling berilmu. Dialah orang yang paling cinta kepadanya. Kesempurnaan seorang hamba sesuai dengan dua hal ini, ilmu dan cinta. Ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Allah, sedangkan cinta yang paling tinggi adalah cinta kepadanya. Kesempurnaan kenikmatan pun sesuai dengan dua hal ini. Maka
semakin sempurnalah kenikmatan dalam ia berusaha sampai kepadanya, hidup di sisinya, dan melihat wajah serta mendengarkan kalamnya. Seluruh kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, dan keindahan apabila dibandingkan dengan itu semua seolah bagaikan setetes air dalam samudera yang luas tak bertepi. Lalu bagaimana mungkin seorang yang berakal sehat lebih mengutamakan kenikmatan yang rendah, sangat terbatas, serta penuh dengan berbagai penderitaan daripada kenikmatan yang sangat besar kekal selama-lamanya? Wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Judul ketiga yang akan kita bacakan adalah rapuh dan lemah. Manusia dengan segala kelemahan yang ada sangat berisiko terpapar mudorot, baik pada badan, harta, dunia, juga akhiratnya. Fisik yang lemah, kewaspadaan yang lengah, kesabaran yang rendah, keimanan yang rapuh semakin membuat manusia rentan terhadap mara bahaya. Karena ternyata musuh pengganggu itu bukan hanya dari luar saja, bahkan dari diri manusia sendiri. Dari luar yaitu syaitan dari kalangan jin dan manusia. Adapun dari dalam adalah bisikan jiwa dan dorongan hawa nafsu. Maka bersandar pada kekuatan yang lemah ini adalah sikap tidak tahu diri. Terlalu percaya dengan kemampuannya semata adalah bukti telah terperdaya. Ia tertipu dengan dirinya sendiri, lupa bahwa dirinya tak berdaya, atau sombong bahwa ia merasa serba bisa. Ketika rasa bangga diri seperti ini telah menjangkiti, maka keadaannya justru semakin rawan, karena ia tidak pernah meminta bantuan dan bersandar kepada penciptanya. Kekuatan penuh itu justru ketika manusia menyerahkan urusannya kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa. Keberhasilan itu ketika ia meminta dan bergantung kepadanya. Ia berusaha semampunya dalam pencapaian maslahat atau menolak madorot. Lalu ia pasrahkan kepada Allah, karena Dia semata yang Maha Kaya, Maha mendengar doa, Maha kasih sayang, Maha kuasa atas segala-galanya. Ketika seorang sadar terhadap hakikat dirinya, lalu ia pun meminta dengan jujur dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan memenuhi permintaannya. Ya, barang siapa yang berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mengijabahi. Inilah rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia. Memang mereka lemah tak berdaya. Namun ketika mereka meminta kepada Allah, Allah akan menguatkannya. Manusia memang miskin tak punya apa-apa. Hanya saja ketika mereka berdoa kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Mereka memang lengah, rawan terhadap berbagai bahaya. Tetapi ketika mereka bergantung penuh kepada Allah, Allah pasti akan melindunginya. Syaratnya jujur dan benar. Jujur yaitu hanya meminta kepada Allah, yakin dan pasrah secara utuh kepadanya. Permintaan yang benar-benar dari dasar kalbu yang paling dalam, kemudian teriringi dengan usaha yang diizinkan secara syar'i.
bukan meminta saja kemudian berpangku tangan tanpa usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian akan terijabahi. Maka ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan main-main. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi. Fokus dan serius dalam doa adalah sebab terkabulnya doa tersebut. Syarat yang kedua adalah benar. Artinya sesuai bimbingan Rasulullah SAW. Berdoa dengan memenuhi adab-adabnya, tidak meminta kecuali kebaikan, tidak mengandung unsur haram, juga tidak berputus asa dalam doa. Rasulullah SAW membimbingkan dalam sabda beliau, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila ya Rasulullah, mal isti'jal? Qala yaqul qad da'utu wa qad da'utu falam ara yastajibu li fayastahsiru 'inda dhalik wa yad'u ad-du'a. Doa itu akan senantiasa dikabulkan untuk seorang hamba selama tidak berdoa untuk sesuatu yang haram atau memutus silaturahmi. Juga apabila seorang hamba berdoa dan tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah maksud tergesa-gesa dalam berdoa?" Maka beliau pun menjawab, "Seseorang mengatakan, aku telah berdoa, aku telah meminta, aku merasa tidak dikabulkan. Lalu ia pun putus asa dan meninggalkan doa." Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seseorang tidak boleh putus asa dalam doa sama sekali. Ketika belum terkabul, ia harus terus meminta tanpa henti. Memperbaiki diri, yaitu mengevaluasi. Barangkali ada penghalang doa yang dia lakukan. Apakah ia melakukan dosa atau makan makanan yang haram sehingga menjadi penghalang ijabah? Setelah itu ia tetap berdoa dan bersabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yad'ullaha bidu'ain illa stujiba lahu, fa imma an yu'ajjala lahu fid dunya wa imma an yuddakhara lahu fil akhirah wa imma an yukaffara anhu min dhunubihi biqadri ma da'a ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin aw yasta'jil." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasta'jil? Qal yaqulu da'autu rabbi famastajaba li. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun yang berdoa kepada Allah dengan doanya kecuali Allah akan mengijabahinya. Bisa jadi Allah segerakan di dunia atau Allah simpan untuknya di akhirat. Bisa juga Allah gugurkan darinya dosa-dosanya sekadar doanya, selama ia tidak berdoa dengan permintaan yang mengandung dosa atau permintaan memutus silaturahmi atau terburu-buru dalam doanya. Para sahabat bertanya, apakah maksud dari tergesa-gesa dalam doa ya Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, seorang mengatakan, aku telah berdoa dan aku merasa tidak dikabulkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi. Jadi, bagaimanapun seorang hamba, ia harus berdoa. Ia pasti akan mendapatkan bagian dari doa tersebut. Tidak boleh ia putus asa darinya. Apalagi berburuk sangka kepada Allah, merasa doanya sia-sia. Dengan doa, ia akan mendapatkan kekuatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Demikian para pendengar, beberapa judul yang bisa kami bacakan dalam acara Indahnya Renungan Malam pada kesempatan malam hari ini.
Semoga tentunya apa yang kita bacakan bisa bermanfaat untuk pribadi penyiar dan juga untuk semua pendengar dimanapun berada, baik yang mendengarkan via radio FM maupun via aplikasi Radio Indosiar. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang selalu kembali kepadanya, selalu memohon kepadanya, tidak putus asa dalam berdoa, dan selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah di jalan kebenaran. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala yang kurang, atau ada hal yang kurang berkenan, atau ada beberapa kalimat yang ternyata salah ucap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apa yang benar merupakan datang dari Allah Azza wa Jal, dan apa yang salah merupakan datang dari diri pribadi dan juga dari syaitan. Dan saya bertaubat atas kesalahan-kesalahan tersebut. Saya Faqih Al-Ajib, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semua. Akhir kalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah dia.